Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 9. Kami akan membahas tentang hubungan sosial budaya dengan penyakit tidak menular. Di sini kami beranggotakan dengan saya sendiri, Ibdalil Akbar, dan rekan-rekan saya. Yang pertama ada Natasha Rauf, yang kedua ada Putri Anggun Wulandari, yang ketiga ada Nabila Mutiara Ridwan, dan yang terakhir ada Nurul Komarina. Materi pertama akan disampaikan oleh Nabila. Kepadanya disilahkan. Baik, jadi kali ini saya bakal menjelaskan mengenai materi penyakit jantung koroner dengan hubungannya dengan sosial dan budaya. Nah, penyakit jantung koroner ini sendiri adalah penyakit yang terjadi akibat dari penyumbatan pembuluh darah koroner di plak arteriokolorosis. Nah, itu tuh biasanya ditandai dengan nyeri dada, sesak, terus serangan jantung. Nah, apa sih pengaruh dari sosial budaya? Yang pertama tuh kebiasaan makanan berlemak atau makan gorengan. Nah, biasanya orang-orang tuh kalau misalnya hujan, dia tuh lebih sering mengonsumsi makanan yang panas dan berminyak. Terus yang kedua adalah budaya merokok saat berkumpul. Terus yang ketiga adalah stres sosial dan ekonomi. Terus yang keempat adalah aktivitas fisik rendah karena gaya hidup yang lebih modern. Terus apa sih solusi untuk mencegah terjadinya penyakit jantung koroner ini melalui pendekatan sosial dan budaya? Yang pertama tuh ada edukasi kesehatan berbasis budaya lokal. Yang kedua ada promosi makanan dan sehat serta adanya olahraga bersama, kegiatan olahraga bersama. Terus yang ketiga adalah pembatasan merokok dan makanan yang tinggi lemak. Terus yang keempat adalah libatkan tokoh di masyarakat. Nah, selanjutnya saya bakal menjelaskan mengenai penyakit stroke. Nah, penyakit stroke ini adalah gangguan aliran darah dari otak sehingga sel otak tuh jadi mati. Nah, itu tuh biasanya akan mencakup gangguan bicara, gerak, ataupun memori. Nah, apa sih pengaruh sosial dan budayanya? Yang pertama tuh dukungan keluarga yang memengaruhi pemulihan dari penyakit stroke ini sendiri. Terus adanya pola makan tinggi garam dan lemak. Terus habis itu ada kebiasaan merokok atau alkohol. Itu tuh dianggap wajar di daerah atau wilayah tertentu. Terus ada habis itu adalah budaya yang tabu. Nah, kebanyakan orang di daerah pedalaman itu tuh mengira bahwa kalau misalnya itu tuh penyakit stroke ini emang udah takdirnya gitu, makanya nggak ada pencegahan atau pertolongan langsung ke dokter. Terus ada solusi yang ditawarkan. Yang pertama ada edukasi gejala dan penanganan cepat. Sebagai seorang kesmas, tugas utama kita adalah promotif dan preventif, sehingga kita harus mengedukasi secara langsung. Terus yang kedua adalah kelompok dukungan pasien stroke. Yang ketiga adalah mengatur pola makan sehat dan aktivitas fisik seperti berolahraga. Terus yang terakhir adalah akses layanan rehabilitas berbasis komunitas. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nabila. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Natasha. Kepadanya disilahkan. Terima kasih kepada moderator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Jadi PPOK adalah penyakit pernafasan kronis dan progresif dengan hambatan aliran udara yang tidak sepenuhnya reversibel. Meliputi yang pertama ada bronkitis kronis, itu peradangan lendir yang berlebihan, kemudian ada emfisema, itu kerusakan alveoli. Penyebab dan gejala dari PPOK, penyebabnya ini diantaranya adalah rokok, itu adalah asap rokok itu penyebab utamanya, kemudian ada polusi udara, bahan kimia, debu. Nah, gejalanya seperti batuk kronis, sesak nafas, dan dahak berlebihan. Pengaruh sosial budaya terhadap PPOK ini, pertama adalah lingkungan sosial yang banyak merokok, kemudian anggapan gejala nafas sebagai masalah yang ringan, kemudian ada penggunaan bahan bakar padat tanpa ventilasi, itu seperti di desa, kemudian ada dukungan keluarga penting untuk berhenti merokok, dan solusinya pertama ada edukasi relevan budaya, kampanye berhenti merokok, kemudian ada pengendalian polusi dan kebijakan anti tembakau, kemudian ada peningkatan kesadaran bahaya iritasi dan ventilasi rumah. Kemudian ada obat terapi dan perubahan gaya hidup untuk memperlambat progres sel.
Nah, selanjutnya ada penyakit diabetes. Diabetes ini terjadi ketika tubuh kekurangan insulin atau tidak efektif menggunakannya sehingga gula darah itu menjadi meningkat. Jenis diabetes ini ada dua. Yang pertama adalah tipe 1, yaitu autoimun, pankreas tidak menghasilkan insulin. Tipe 2 yaitu resistensi insulin, itu terkait dengan gaya hidup kita. Nah, dampak dan pengelolaan diabetes ini bisa dari komplikasi yaitu jantung, ginjal, saraf mata. Pengelolaannya ini kontrol gula darah, diet, berolahraga, dan minum obat. Pengaruh sosial budaya terhadap penyakit diabetes, yang pertama dukungan keluarga atau teman mempengaruhi disiplin pengobatan. Kemudian ada bahaya akan manis atau lemak saat acara, itu memicu gula darah menjadi naik, dan anggapan penyakit sebagai aib. Kemudian ada budaya hidup sedari meningkatkan risiko diabetes tipe 2. Solusi dari diabetes ini, penyakit diabetes, itu edukasi sensitif budaya tentang diet dan aktivitas, lingkungan sosial yang mendukung pilihan makanan sehat, kemudian ada promosi aktivitas fisik berbasis masyarakat, dan dorongan pemeriksaan rutin sejak dini. Nah, selanjutnya adalah penyakit ginjal kronis atau PGK. PGK adalah penurunan fungsi ginjal secara bertahapan dan permanen. Penyebab utama dari PGK ini yaitu diabetes dan hipertensi. Risiko dan dampak dari PGK ini, yang pertama ada berkembang tanpa gejala awal, itu sering terlambat terdiagnosisnya. Kemudian ada tahap akhir, membutuhkan dialisis atau transplantasi. Kemudian ada faktor penyebab lain seperti infeksi, autoimun, kelainan bawaan, obat jangka panjang. Nah, pengaruh sosial budaya terhadap penyakit PGK ini apa sih kira-kira? Nah, yang pertama itu ada status ekonomi dan akses kesehatan mempengaruhi kecepatan diagnosis. Yang kedua ada dukungan keluarga penting karena dialisis membutuhkan waktu dan biaya. Kemudian budaya konsumsi garam protein hewani berlebihan seperti jamu tanpa pengawasan khusus. Kemudian ada keyakinan salah seperti kutukan gitu, membuat pasien menghindari pengobatan secara medis. Baik, selanjutnya ada solusi dari penyakit PGK ini. Yang pertama ada edukasi dan pencegahan terhadap budaya, kemudian meningkatkan akses dan layanan kesehatan informasi ya kira-kira. Kemudian ada kampanye diet rendah garam bagi yang ginjal. Kemudian ada pengawasan penggunaan herbalan dan penguatan dukungan keluarga serta komunitas. Baik, terima kasih. Selanjutnya akan saya berikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Natasha. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya aku ingin menjelaskan tentang kanker. Yang pertama itu ada kanker otak, yang dimana pertumbuhan sel abnormal di otak seperti kejang, sakit kepala, gangguan fungsi. Lalu ada pengaruh sosial budaya. Yang pertama itu ada gejala kejang atau perubahan perilaku. Itu sering dianggap gangguan spiritual. Lanjut, yang kedua lebih percaya pengobatan tradisional. Yang ketiga kurangnya pengetahuan gejala awal. Dan yang terakhir biaya tinggi dan pesimis terhadap pengobatan. Selanjutnya ada solusi program yang dapat dilaksanakan, yaitu yang pertama edukasi gejala awal kanker otak. Yang kedua, kampanye mengurangi stigma gangguan mistis. Yang ketiga, dorong pemeriksaan dini. Yang terakhir, informasi kesehatan yang mudah dipahami dan sesuai budaya. Selanjutnya ada kanker tenggorokan. Kanker tenggorokan itu terdapat pada laring atau faring. Ia sering akibat rokok, alkohol, HPV. Pengaruh sosial budayanya, yang pertama itu adalah kebiasaan merokok dianggap wajar dalam pergaulan. Lalu konsumsi alkohol dilegitimasi budaya tertentu, minimnya pengetahuan tentang HPV sebagai faktor risiko, stigma penyakit membuat pasien terhambat berobat. Lanjut, ada solusi program yang dapat dilakukan. Yang pertama, edukasi bahaya rokok, alkohol, dan HPV.
kampanye berhenti merokok berbasis komunitas, deteksi dini di puskesmas atau komunitas, lalu libatkan tokoh masyarakat untuk meningkatkan kesadaran. Selanjutnya ada kanker hati. Kanker hati adalah pertumbuhan sel abnormal pada hati. Umumnya jenisnya HCC yang sering muncul akibat hepatitis B atau C, sirosis atau konsumsi alkohol berlebih. Pengaruh sosial budayanya yaitu konsumsi alkohol diterima secara sosial, rendahnya kesadaran vaksin hepatitis B, penggunaan obat atau herbal tanpa pengawasan yang merusak hati, anggapan penyakit hati adalah kutukan, itu terlambat berobat. Lanjut solusi program yang dapat dilaksanakan. Yang pertama itu edukasi bahaya alkohol dan hepatitis B atau C, promosi vaksin hepatitis B, pengawasan penggunaan herbal atau obat tradisional, dan terakhir kampanye deteksi dini bagi kelompok risiko tinggi. Sekian yang dapat saya sampaikan, dikembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Nurul. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Anggun. Kepada Anggun, disilahkan. Baik, selanjutnya ada cedera. Cedera itu terbagi menjadi 3, ada cedera sprain, cedera otot, dan cedera fraktur. Yang pertama itu kita akan membahas cedera sprain. Cedera sprain itu adalah cedera pada ligamen atau jaringan penghubung antar tulang akibat dari keseleo atau pergerakan sendi yang berlebihan sehingga menyebabkan nyeri, bengkak, dan keterbatasan gerak. Kemudian pengaruh sosial budaya dari cedera sprain yaitu kebiasaan olahraga tanpa pemanasan, budaya urut sembarangan meski cedera masih bengkak, anggapan bahwa mengeluh sakit itu lemah sehingga cedera diabaikan, dan yang terakhir itu minim pengetahuan pertolongan pertama saat keseleo. Solusi dari cedera sprain itu yang pertama ialah edukasi, pemanasan, dan teknik olahraga yang benar, hindari urut pada cedera baru atau bengkak, latih masyarakat tentang pertolongan pertama atau RICE, dan yang terakhir itu dorong untuk pemeriksaan medis bila nyeri tidak membaik. Dan yang kedua itu ada cedera otot. Cedera otot atau cedera tendon akibat peregangan berlebih atau penggunaan berulang seperti nyeri, kaku, kelemahan otot. Pengaruh sosial budaya dari cedera otot yaitu aktivitas fisik atau olahraga tanpa pemanasan yang cukup, budaya tetap push meski otot terasa tegang atau nyeri, minim pengetahuan tentang pencegahan cedera otot atau tendon, dan stigma bahwa mengeluh sakit itu lemah sehingga cedera diabaikan. Kemudian solusi dari cedera otot ini ialah edukasi, pemanasan, dan peregangan otot sebelum olahraga, ajarkan istirahat dan rest, ice compression, dan elevation. Ketiga, tingkatkan kesadaran pertolongan pertama untuk cedera otot, dan yang terakhir itu dorong pemeriksaan medis bila tidak membaik. Selanjutnya itu ada cedera fraktur. Cedera fraktur itu ialah patah atau retak tulang akibat benturan keras, jatuh, ataupun kecelakaan, sehingga menyebabkan nyeri hebat, pembengkakan, atau deformitas. Pengaruh sosial budaya dari adanya cedera fraktur itu yang pertama ialah budaya urut atau pengobatan tradisional tanpa prosedur medis sehingga risiko terjadinya komplikasi. Kemudian yang kedua itu ada stigma atau lemah kalau mengeluh sakit sehingga pasien menunda untuk melakukan pengobatan. Yang ketiga itu adanya kurangnya kesadaran tentang pertolongan pertama dan penanganan patah tulang. Yang ketiga adanya aktivitas fisik atau olahraga tidak aman atau tanpa perlindungan meningkatkan risiko fraktur. Dan solusi dari cedera fraktur itu yang pertama ialah edukasi penanganan fraktur yang benar seperti imobilisasi atau pemeriksaan medis. Yang kedua, hindari pengobatan tradisional tanpa pengawasan medis. Yang ketiga, tingkatkan kesadaran pertolongan pertama. Baiklah, saya akan menyampaikan untuk materi terakhir yaitu kesimpulan dari kelompok ini. Penyakit tidak menular seperti penyakit jantung koroner, stroke, PPOK, diabetes, ginjal kronis, dan kanker, serta cedera seperti sprain, strain, dan fraktur sangat dipengaruhi oleh faktor sosial dan budaya, pola makan, kebiasaan merokok, atau konsumsi alkohol.
Tingkat aktivitas fisik, stigma penyakit, dan kebiasaan olahraga mempengaruhi dari resiko-resiko tersebut, penanganannya, dan pemulihannya. Pencegahan dan pengolahan yang efektif memerlukan pendekatan holistik, termasuk edukasi kesehatan berbasis budaya, promosi gaya hidup sehat, dukungan keluarga dan komunitas, deteksi dini, dan penerapan pertolongan pertama dan keselamatan aktivitas fisik. Dengan strategi ini, masyarakat dapat menjaga kesehatan sekaligus mempertahankan nilai-nilai budaya mereka. Baiklah, sekian presentasi dari kami kelompok 9 terkait materi pada mata kuliah Sosioantropologi Kesehatan. Semoga materi yang kami sampaikan bermanfaat untuk segala orang dan kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekeliruan. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.